Yang depan duduk yuk. Depan duduk yuk. Udah dekat. Ya Allah. Ulang dong gininya pas lagi. Lah kenceng amat. Sayang. Allah Robbi. Ini tayangan dosen. Udah ya. Ayo depetan. Pada mau nanya apa? Ya, gimana perasaannya Gisel bisa Bisa Perasaannya senang, bangga dan terharu. Pastinya Gisel ini baru pertama kali jadi opening act, apalagi artis luar negeri begini kan. Kayaknya ini ada apa gerangan sih dari kemarin, kayaknya Gaby heboh sama penyanyi luar. Terus habis gitu Gisel tiba-tiba ditawarin juga nyanyi di opening act untuk Lukas Graham gitu kan, benar-benar wow gitu. Cuman emang dasar Gisel tuh anaknya kadang-kadang pesimis, karena mikirnya lagu kan sedih-sedih semua ya. Kalau buat opening act emang nggak apa-apa kalau dinyanyiin lagu sedih-sedih gitu kan, kayaknya kurang gimana gitu. Secara aku biasa performance kan bisa nyanyiin lagu orang nggak macam. Terus akhirnya aku nanya berapa lagu sih, 3 ya udah kalau gitu aku minta 2 yang nyanyiin lagu sendiri, 1 lagi nyanyiin lagu orang nggak apa-apa ya gitu. Yang penting bisa bikin suasananya happy, untuk bisa manasin orang dulu sebelum kelas mereka keluar gitu maksudnya. Terus akhirnya boleh, ya udah dengan senang hati sekali, dengan sangat bangga ya akhirnya mau gitu. Akhirnya lagu apa yang dipilih buat? Kayaknya bakalan nyanyiin ada yang ku mau juga, karena kan lumayan ya udah terbantu karena lagu udah terkenal dari dulu. Gitu, jadi karena kemarin Gisel Recycle akhirnya kayaknya nyanyiin lagu itu. Terus ada lagu Gisel juga, sama ada lagi satu lagi. Iya. Pas sendiri gimana sih bisa? Mereka bertiga sih keren ya, maksudnya kayak lagu-lagunya juga selalu membuat tenang, adem gitu, kayaknya racun-racun gimana gitu lagunya kayaknya di kuping gitu. Jadinya suka banget, pas dikasih tahu pertama langsung wah ya ini mah mau banget. Persiapannya berapa lama Gisel? Persiapannya mah kita kan yang penting nggak sakit aja, mudah-mudahan suaranya juga jangan hilang ya, pokoknya minum vitamin dan segala macam bla 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 bla. Karena lagunya lagu sendiri juga ya, mestinya nggak terlalu sampai yang deg-degan gimana sih. Ada ramuan khusus nggak sih kalau kamu mau manggung itu gimana? Ramuan khusus enggak sih, cuman paling biasa kalau kayak gitu buat jaga imun pasti ditambahin. Apalagi sekarang lagi capek sekali, kegiatannya lagi banyak. Terus sama aku ada penangkal serat, obat gitu, obat panas dalam. Sebenarnya harganya cuma 5.000 perak, tapi ampuh banget, itu selalu dibawa kemana-mana. Bentar lagi, Nah, ini mau udah to the point aja. Iya. Itu gimana? Sabar bu. Saya gimana tuh tanggapannya? Yang Kemarin itu kemarin bikin vlog di rumah Arsi. Aku pikir bakalan sama Bunda juga, rupanya Bundanya nggak bisa. Jadi ya lucu, mereka berdua. Terus karena di vlog aku Gempi kan belum semahir Arsi untuk bikin vlog, jadi ya tetap ada akunya. Tapi lucu sekali mereka ngobrol gitu. Kamu sekolah di mana? Gitu suaranya kecil gitu. Gempi kan masih malu-malu. Kalau Arsi kan udah setahunan ya dia. Hi guys, welcome back to my channel Arsi in Wonderland gitu, hebat banget. Kayak Gempi pulang dari situ dia kayak termotivasi gitu. Oh, berarti mesti kayak gitu ya kalau ngomong depan kamera vlog gitu. Jadi lebih canggih dikit. Tapi memang udah dibelajarin. Susah lah, mereka kan berdua nggak bisa diam, yang satu duduk, yang satu berdiri, yang satu nguap, yang satu lagi senyum-senyum, nggak kompak kadang-kadang. Tapi kalau lagi mainnya sih mereka sih ini banget, justru mereka tuh susah difoto sama lagi ngevlog karena udah nggak konsen, pengen lari-lari, pengen main-main. Lucu deh. Gempi udah mau jadi vlogger berarti ya? Emang dari awal kan aku selalu melakukan semua, tanya dulu ya anaknya tuh mau nggak, jangan sampai dia merasa terpaksa. Karena aku dari kecil juga kan aku kerja segala macem, emang karena harus kerja. Kalau Gempi aku nggak mau sampai kayak begitu, jadi ya tanya dulu. Tapi emang mamanya juga yang pinter yang ngakalin ya, kamu mau nggak unboxing mainan gitu. Jadi dia kan mau. Tapi aku mah tepat janji, beneran banyak unboxing mainan gitu. Jadi anaknya mah happy aja. Tapi memang boleh sama bapaknya nggak sih, Pak? Lu boleh lah. Dari awal kan dulu bapaknya dulu yang iniin Gempi untuk vlog. Pas yang pertama kali bikin yang videonya sedih-sedih ya. Aku sampai, Mas, kok dibikinnya sedih-sedih sih? Orang anaknya mah nggak sedih gitu. Cuman bapaknya enggak, itu emang musiknya aja gitu. Kan dia emang duluan.
akhirnya aku izin, aku bilang aku bikin vlog lagi ya. Tadinya malah sama Mas disuruh pakai channel kita yang lama, dirubah namanya. Wah, apa kata dunia, saya bisa dimaki-maki sama orang-orang memanfaatkan followers, subscribers yang sudah lama. Dasar perempuan, jangan deh. Mending gue ambil lagi dari nol deh, dari awal nggak apa-apa dah. Tapi jadi diarahkan nggak sih Gempi? Memang dia kan sudah punya base yang lumayan dibanding anak-anak lain mungkin yang mama papanya nggak berkecimpung di dunia entertainment. Jadi udah ada sih base-nya, tinggal sedikit-sedikit kalau dia suaranya lagi kecil, aku cuma bilang yang lebih keras karena nggak kedengeran. Jadi bukan suatu beban juga buat dia sih. Sempet kan jadi bilang ini lebih tenar Gempi sekarang dibanding orang tuanya, gimana? Ya nggak apa-apa lah, kan nggak pernah lah namanya saing-saingan sama anak sendiri. Kalau anaknya bisa orang-orang suka ya puji Tuhan gitu. Cuman memang sedikit banyak kalau aku lebih mikirin ke efek psikologinya si anak ini, apakah dia akan fine dengan ini semua, apakah dia akan merasa nanti suatu hari pas dia udah gede dia sebel atau gimana, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi makanya aku berusaha sekali setiap pekerjaan yang aku ambil memang betul-betul memang yang penting-pentingnya banget, yang emang anaknya juga jangan sampai terpaksa, diberi pengertian detail-detailnya segala macam untuk biar dia tuh melakukannya dengan senang. Contohnya apa aja tuh mungkin dikasih pengertiannya pada Apa aja, misalnya kayak aku ambil brand kue, kita buat anaknya memang nyaman dengan makanan itu dulu, terus emang pas ambil gambarnya atau apa ya memang harus nungguin jamnya dia dulu yang enak. Mas sempat Gempi jatuh gimana Mas? Wah itu mah kepleset. Jatuh gimana? Kemarin sempat jatuh ya terus nangis. Kepleset. Biasa dia kan lari-lari kepleset. Ditahan nangis, habis itu pas aku gendong baru nangis. Tapi itu anak mah gampang banget dihibur, kayak aku juga kalau nangis pipi masih merah, hidung masih merah, udah bisa ketawa-ketawa lagi. Dia mah gitu. Tadi itu baru storynya sih, ada videonya deh kayaknya di temen aku. Dia minta diputerin lagu, belum nggak diputer-puterin dia nangis. Tapi akhirnya kan diputer lagunya, tapi nyanyi. Dia nyari gitu, lucu banget. Masih merah, masih berair-air mata, tapi dia nyanyi. Nah, sempet nanti tuh di bulan November ya, mau ketemu sama Nani itu sendiri, gimana nih persiapan Nggak Gempi tahu, sendiri? itu aku nggak tahu bener-bener bakalan nyanyi atau enggak. Tapi memang yang bawa kebetulan Mas Gading kenal, jadi pasti mereka mungkin nanti ada ngobrol-ngobrol atau gimana. Karena kebetulan di tanggal segitu kita sudah kebetulan udah booking perjalanan sama teman-teman segeng Surabaya gitu, udah keluar tiketnya, jadi bisa nggak. Tapi aku udah bilang gini. Kita belum kan juga ada. Nah, harus dibawa kalau yang ini sih, Gempi harus fokus. Dia ngefans juga tuh. Oh, kalau lagunya dia tahu. Cuman ya namanya mama kadang-kadang norak ya Mas. Nah, siapa juga pengen pasti gitu. Mata minus Gempi sebenarnya itu cuma mata minus biasa yang kayaknya di zaman sekarang ini banyak sekali melanda anak-anak kecil yang lainnya juga. Bukan mata minus yang parah banget, bukan yang gede banget sampai harus kacamata tebal. Sampai sekarang belum pakai alat bantu penglihatan apa-apa, masih normal. Dia sendiri masih sombong. Aku bisa baca aja mundur-mundur dia bajunya. Aku baca itu, oh kan nyepelnya anak sekarang bukan kayak kita BU DID lagi ya. Gara-gara kalau nyepel bahasa Inggris kan gitu. Dia spelling nama dia semua kata-kata, dan sekarang emang makin pintar. Cuman memang Gempi itu anaknya sangat tersugesti sama apa-apa. Kalau jatuh, padahal cuma lecet nih, dia bisa pincang-pincang sampai seminggu, padahal nggak sakit, udah kering gitu, tapi dia suges. Nah untuk masalah mata ini karena aku sebel dia minus, tapi sebel juga sebenarnya, kadang sebel sama diri sendiri juga kan, kayak aduh berarti kurang galak nih ngomongin dia soal nonton. Kadang kan kita sebagai ibu gimana pun nyalain diri sendiri kan sering ya Bu, Mbak gitu. Terus abis gitu aku jadi kalau kesel, kamu sekarang kan makin diketatin tuh peraturan nonton, membaca sambil tidur apa semua udah nggak boleh. Tapi dia jadi kayak merasa mata gua kenapa-napa nih gitu, dia jadi suka gini-gini. Padahal matanya nggak kenapa-kenapa. Sampai kita, Gem, your eyes is fine. Iya, I know my eyes is fine. Aku cuma mau kucek doang, alasannya banyak banget. Mereka kan sebel nanti dilihat orang, dipikir mata dia udah kena saraf apa gitu. Padahal nggak apa-apa, matanya nggak apa-apa. Pertumbuhan Gisel itu Gak ada gejala, itu pemeriksaan rutin di sekolah. Terus dia pamer, aku minus ya, kita kan stres ya, mau dia seneng.
Terus udah itu udah lama berlalu, lalu suatu hari pas kita ke optik lagi jalan-jalan, kebetulan coffee shop aku di seberangnya optik, dan itu PR-nya temen aku mampir mau ngerampok kacamata, dia ngeliat alat cek mata, ini dia dengan bangganya yang minus 0,25 itu, aku mau cek dong, kata dia gitu. Ya kita kan santai-santai aja. Dan itu alat cek orang dewasa yang nggak akurat, kalau misalnya harus percaya sama hasilnya. Kalau aku mau beneran cari dia kacamata, aku harus bawa ke dokter mata yang untuk anak-anak gitu. Tapi untuk sampai saat ini masih baik-baik saja. Untuk silindernya kita berusaha perbaiki dengan cara membaca dan nonton TV yang benar, nggak tiduran dan segala macam. Terus kasih jus wortel campur-campur setiap hari. Jadi ya mudah-mudahan bisa berkurang. Jadi belum pakai kacamata sih. Belum Ada belum. Memang caption aku salah ya, aku sampai dipikirnya heboh banget. Aku bingung. tapi Gempi terkenal banget selingkuh nggak sih kalau datang ke tempat umum bawa Lumayan kadang, tapi nggak seheboh itu sih. Cuman kadang emang jadi mesti banyak berhenti di setiap mainan atau apa, jadi nggak leluasa. Tapi makin gede juga anaknya makin berbesar hati. Cuman kalau emang dia benar-benar rasanya capek atau apa, aku pasti bisa say no ke orang-orang. Gaby juga sendiri sudah bisa bilang enggak ke orang-orang kalau dia emang benar-benar nggak mau. Ada treatment nggak? Rutin cek mata atau teknik Enggak apa sih, gitu? belum. Wortel, jus wortel sama apa, wortel sama kiwi, wortel sama apa. Karena kalau wortel doang bau ya. ngerti nggak atau belum kenapa dikasih Ngerti, aku kan sudah ngomel. Dan dia sudah tahu, dia sekarang nonton TV duduk. Tadinya kan masih suka sambil tidur-tiduran. Nah itu makanya silinder, makanya buat ibu-ibu lain juga. Ya gimana ya, kita mah jadi ibu mah trial error, ya sudahlah, kita coba yang terbaik. Ada efek Sel, jadi bacanya bisa jauh gitu. dikatakan dirimu masih mendoakan Gading, masih support gitu, seperti apa? Sampai kemarin katanya nangis ngedoain Gading. Emang ya, di mana? Di Jedar ya? Iya Jedar ya? iya gue lupa Bukan lupa, banyak. Nangis melulu, cengeng emang saya orangnya. Ya gimana ya, maksudnya kan kita gimana pun yang terjadi kan emang kan bukannya saya berbangga-bangga hati gitu bisa begini ceritanya akhirnya kamu nanyanya gitu. Jadi ya memang pastilah banyak background perasaan di balik seorang aku gitu, yang akhirnya gimana pun kan apapun yang terjadi rasanya kalau ke Mas itu udah seperti partner aja gitu, seperti partner yang emang diutus sama Tuhan sebenarnya untuk membesarkan Gempi, sebenarnya yang bagus dalam keluarga yang itu sampai kapanpun. Tapi kan memang saya gagal dalam melaksanakan itu ya, jadi yang terbaik aku bisa lakuin ya mendoakan kan, dan tetap menjadi partner yang baik, tetap menjadi sahabat yang baik diizinkan gitu. Tetap tidak membedakan antara yang baru sama papahnya Gimana? Gisel nggak sih? Gimana? Tetap ada membedakan, si ini begini, si ini begini. Siapa? Dirimu. Membanding-bandingkan, nggak seneng, nggak kepengen, karena kan setiap orang berbeda-beda. Tapi sebelumnya sendiri memang Gading belum bahagia kah? Misalnya kan kayak sekarang dirimu doa supaya bahagia. Ya bukan sih, bukan belum bahagia, tapi kan pasti kita doa untuk orang, apa sih, masa doa supaya dia sedih, ya doakan supaya dia bahagia dan dapatin pelajaran yang paling baik juga. Seperti aku saat ini kan merasa di titik yang aku dapat banget nih pelajarannya dari semuanya nih, ternyata gini. Nah kadang kan nggak semua orang bisa menangkap satu pelajaran yang sama dari satu kondisi, jadi berusaha berharapnya ya dia bisa mendapatkan sebesar aku yang dapat juga gitu, supaya ke depannya bisa jauh lebih baik. Yang tujuannya apa sih, ya biar bahagianya lahir batin ya biar lebih komplit gitu. Kalau soalnya kalau tanya belum bahagia ya depends dalam urusan apa. Ya aku juga kalau ditanya ya belum bahagia lah kalau misalnya urusannya adalah karena perceraian, habis itu semua imbasnya apa, semua perasaannya apa, ada sisi nggak bahagianya. Jadi aku meskipun sekarang sudah punya pacar lagi segala macam, seperti orang-orang bilang, mau dibilang gatel apa ini itu, tapi pasti ada sisi yang nggak bahagianya dari kejadian kemarin gitu. Tapi yang kemarin sendiri nih yang kabarnya Gading sendiri kan lagi dugem terus berantem sama Adi Aftoni, menurut Kok kamu Adi sih, bukannya ini Vino? Kok Adi? kabarnya Salah. ya seperti apa sih? Ya kagak tahu mbak, aku juga nggak nanya. Aku nanyanya malah sama temen-temen kita, kepo pengen tahu. Kenapa? Gak tahu katanya karena emang dari dulu. Kenapa nggak tahu, saya juga mau nanya juga nggak enak. Ya sudahlah, udah lewat, udah nggak jadi masalah lagi. Mungkin emang cuman kadang-kadang salah paham, salah dengar, manusia biasa kan suka gitu. Tapi aku yakin Mas Gading bukan orang yang suka cari masalah sama sekali. Jadi kalau nggak
bener-bener yang nyampe di telinga dia apa kali, kan kita nggak tahu. Saya Gading tuh dengan melampiaskan dirimu mendoakan itu dia melampiaskannya suka jalan-jalan ke luar negeri, foto, Nggak tahu, dia memang suka jalan-jalan dan foto dari dulu anyway loh ya, Iya, bukan karena saya gitu. Emang itu hobi dia dari dulu kali gitu. Tapi tetap ya ngedoain sampai sekarang. Ya walaupun pasti dong, kalau tidak- ngedoain mah harus, itu kan kewajiban. Kita aja udah nggak berhasil dalam satu keluarga, itu aja udah salah. Ya berarti kan masa habis itu masih mau dimusuhin kan nggak mungkin. Sempat wawancara Gading, kalau Gading sampai detik ini belum boleh Gempi untuk mau diperkenalkan sama pasanganmu gitu, gimana? Kalau cuman kenalan-kenalan biasa kan udah. Ya cuman kita kan mesti pintar-pintar aja gimana menjaga sikap di depan Gempi, terus status apa yang harus dijelaskan, ya berarti kan sekedar teman atau apa ya jelas lah. Itu mah semua juga udah tahu begitu. Sebenarnya Gempi tahu aku misalnya sering jalan sama siapa aja tuh nggak memang kurang baik sebenarnya ya secara psikologi anak, karena kan belum pasti nanti akan menjadi pasangan aku yang berikutnya atau gimana, namanya juga masih proses. Cuman gimana gitu menjadi seorang aku di antara semua kesibukan, ya aku emang harus nyelip-nyelipin ketemu Wijin di antara pekerjaan. Mau nggak mau Gempi harus sering lihat aku memang sama Wijin juga biar aku bisa ketemu sama semuanya. Di antara bisnis aku yang ini itu kerjaan aku ini itu, memang this is the best way buat aku menjalani kehidupan aku. Dan aku menjalaninya dengan maksimal sebaik mungkin yang aku bisa, dengan berusaha tanpa merugikan siapapun juga. Sel, diri semua sendiri kayak semacam pernah ngomong nggak sih, iya dong, misalnya cari pacar dong. Walaupun tadi sempat Sering godain doang. Mas Gading mah ya ketawa-ketawa aja kalau gitu. Nanti kalau ada aku bilang gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Jam berapa sih? Nggak tahu. Ayo tapi dikit masih lagi, sedih-sedih 5 ya, menit. masih tapi tetap ada perasaan sedih, kesian. Sedihnya itu bukan kesian, bukan apa sih Mbak, maksudnya siapa sih yang nggak sedih? Kadang-kadang kita melakukan salah karena kita tidak tahu. Begitu kita sekarang tahu, pasti kita ada dong ngerasa wah sedih nih, tahu gitu gua ya, tapi kan udah kadung nih dan itu ilmu yang aku udah punya sekarang, aku nggak bisa balik lagi gitu. Dan the things udah terlanjur complicated, itu nggak segampang itu ngomong balikan, nggak gitu juga, karena yang terjadi dari ketidaktahuan itu udah banyak banget gitu. Jadi ya sudah, ya pasti ada sedikit rasa sedih, nggak mungkin nggak ada. Saya kan bukan orang jahat gitu. Kak Gisel, klarifikasi video yang sempat Iya, ramai kemarin. boleh. Itu video sebenarnya kan dibilang kan bisa joget bersama pria lain di klub malam. Iya. Kalau ke klub masa aku muka minyak-minyakan begitu, kagak dandan, kagak apa. Aku mah udah juarang banget kayak gitu, kecuali misalnya temen ulang tahun atau apa. Kemarin itu memang tempat live bandnya band Indonesia, Lala Huta. Cakep banget kan lagu-lagunya, nyanyi kan kita enjoying waktu sama teman-teman banyak sekali. Ada itu yang kebetulan yang ngerekam teman Wijin dan kebetulan teman Aurel juga, teman keluarganya Bunda juga dari Amerika. Pas datang dia nikah di sini, dan kita meluangkan waktu untuk sedikit bersenang-senang di antara setelah kesibukan kita yang aku lagi capek banget, lagi preparation coffee shop apa dan segala macam, melepas lelah di saat jam memang udah malam, anak udah tidur, biasa aja. Dan itu jogetnya sama sahabat aku yang emang kita nyaman, aku sama dia aja peluk-pelukan apa segala macam nyaman, karena orangnya juga emang kita deket. Walaupun emang ya kalau orang lihat kan wah joget sama laki, orang di situ juga ada Wijin, emang jogetnya dia yang mulai joget-joget gemes gitu duluan, terus aku ya ikut-ikutan aja, lucu-lucuan. Terus kemarin si temenku yang dari Amerika itu ngevideoin, mungkin karena dia nggak tahu ya di sini netizennya garang-garang ya, karena dia pikirannya positif aja, kalau di sana orang mah kan bebas gitu. Dia direkam pakai flashlight, aku tuh udah lihat, wah pakai flash nih. Cuman aku nggak kepikiran dia bakal posting juga. Ya udahlah, itu kan kita nggak enak ya kalau misalnya taruh handphone kan nggak enak juga. Ya udah, ternyata beneran di post. Besoknya ternyata beneran masuk. Cuman aku tenang dan tidak memberi konfirmasi apa-apa karena aku nggak merasa aku melakukan sesuatu yang di luar batas. Biasa aja. Dan for your information, di tempat itu di belakang tuh suka duduk-duduk juga ibu-ibu tua-tua. Mohon maaf, bukan mengarah ke arah agama atau apa, tapi memang betul, memang ibu-ibu sama anaknya pakai hijab, emang nonton itu tempat baik-baik aja gitu, bukan tempat aneh-aneh gitu. Cuman memang gelap karena emang udah malam.
jam segitu yang pas aku joget itu yang ibu-ibu itu udah pulang memang karena bandnya udah selesai. Ini kita masih stay buat 1-2 lagu di situ. Ya udah situ kita balik biasa-biasa aja. Makanya pas itu keluar rame aku juga nggak event story, nggak event protes, ke temanku juga nggak marah. Padahal dia udah nggak enak banget. Minta maaf, aduh sorry ya. Ya aku sih sedih ada ya dalam hati kecil. Aku dia lagi capek-capek harus ngebangun kepercayaan orang tentang aku. Aku juga ada pegang beberapa brand yang emang dengan sangat baik masih mau pakai aku gitu. Lagi bangun image dan segala macem. Cuman perkara video yang gitu dengan seenaknya disalahpahamin bahwa aku perempuan yang suka joget sama orang di klub malam bla 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 bla, jauh menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Kalau dari dalam hati sebenarnya ada kecewa. Tapi kan aku nggak bisa salahin teman aku, nggak bisa salahin siapa-siapa, juga nggak bisa nyalain diri sendiri. Berarti lain kali aku nggak boleh ya pergi ke tempat itu. Enak aja itu mah tempat enak-enak, tempat biasa aja buat nonton band. Masa gue jadi nggak bisa pergi lagi kan juga nggak mau ya. Toh anakku juga tidur juga, udah sudah melakukan semua kewajiban dengan baik, tahu batasannya apa. Jadi ya cuman jadi diri sendiri aja lah. Ya cuman pas kebetulan nanya gini aku jelasin. Sama Aurel juga kemarin ya? Ada Aurel dengan baik dan dengan tidak aneh-aneh. Aurel juga masih sopan bener, bajunya segini. Maksudnya ya normal lah man, normal. Kita nggak melakukan apapun yang harus mencoreng muka gitu. Jadi terakhir dong, ini kan lagi heboh nih kita tentang nama anak yang kalau nama Gaby sendiri nih misalnya dipakai orang Kak Gisel kan marah-marah nggak sih? Enggak sih, kalau saya mah bangga. Pas dulu memang ada sih kayak kalau pas cari nama anak terus kita lihat di Instagram dulu Gempita. Gue lihat nih orang-orangnya kayak apa yang pakai nama Gempita. Ketok tawa, oh ada yang gini mukanya, ada yang gini, oh orang ini umur segini, tapi rata-rata masih pada muda sih. Jarang namanya Gempita udah umur, lagi nggak main Instagram kali ya. Ya aku sih fine, tapi kan setiap orang berbeda-beda. Mungkin dia merasa harus effort cari namanya. Cuman ya memang menurutku kalau ada yang ngefans namanya sama, bukannya kalau aku sih bangga. Kadang kalau ngeliat anak namanya Gisel malah terharu. Ada yang namanya Gisel.